Yo, 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 yo. Udah mulai belum? Udah mulai belum? Deh. Yo, Bapak cerita gimana ceritanya sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Joko Rarjo dari Riau Pekanbaru, Pak. Ya. Nah, pertama kali saya tahu RDAY itu tahun 2019, Pak. Rencana mau sowan ke sini tidak bisa karena terhalang COVID. Tahun 2020 sampai tahun 2021 kena musibah, anak lumpuh. Jatuh dari sepeda, anak lumpuh. Tapi alhamdulillah memang umur waktu itu kelas 1 SD, pertama kali baru masuk SD kelas 1, Pak. Sampai kelas 2. Tapi alhamdulillah karena saya sering ngikutin Pak Haji di video YouTube, saya laksanakan ilmu RDAJ itu dengan celana dalam. Saya polesin pakai kompres pakai celana dalam ibunya kalau pagi, saya sore. Alhamdulillah 2 tahun, Pak, bisa gerak. Tadinya cuma guling-guling saja, nggak bisa gerak sama sekali. Alhamdulillah bisa. Jadi gerak. Bapak meraktekin ilmu RDAY apa ke anaknya? Karena anak saya lumpuh itu tadi yang pertama. Ya, dipraktekin apa ilmunya RDAY? Itu, Pak, rendaman celana dalam. Rendaman celana dalam, saya kompreskan ke kakinya. Yang pertama kaki kan, terutama untuk penopang berdiri ya, Pak ya, untuk gerak kan. Alhamdulillah bisa gerak, jari-jarinya bisa gerak, akhirnya bisa suruh ngangkat, bisa ngangkat, akhirnya bisa duduk, akhirnya bisa berdiri, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang udah bisa naik sepeda kembali. Terus yang kedua, saya punya usaha bengkel sepeda motor, Pak. Itu sering kali banyak kendala saya. Akhirnya saya mengamalkan ilmu RDAY juga, Pak. Yang pertama, celana dalam saya balik. Yang kedua, kemaluan kita remes setiap pagi, Pak. Saya jawab sesuai dengan petunjuk Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji, sesuai target kita setiap hari minimal 500.000 dapat, Pak. Bengkel motor? Iya. Bengkel motor? Iya. Wow. Sendiri, Pak. Itu dari jasa saja, Pak. Sendiri yang saya kerja dari tahun 2000 sampai sekarang ini nggak pernah pakai karyawan. Di pasien setiap hari itu minimal 5 sampai 10 unit setiap hari. Makanya saya sampai kecapean, orang rumah nyuruh, udah paksain aja sowan ke Pak Haji katanya. Paksain, pokoknya paksain sowan ke Pak Haji. Harus bisa katanya. Dan gimana saya ke sana, anggarannya nggak ada, tak bilang kan. Apa? Anggarannya nggak ada, jangan. Udahlah kita cari nanti. Pokoknya tanggal 3 Bapak harus berangkat. Iya. Tanggal 3 besok Bapak harus berangkat. Itu tanggal 1-nya bilang begitu, Pak. Tanggal 3 saya berangkat, alhamdulillah kemarin malam sampai di Jati Bening jam 1 pagi. Terus nginep, kebetulan memang kalau niatnya ke sini tuh baik, ya alhamdulillah, Pak, jalannya agak lancar. Jadi saya kebingungan mau di Jati Bening mau nginep di mana kan gitu. Alhamdulillah. Emang naik apa, Bapak? Naik bus. Oh, bus dari Riau Jati Bening. Iya. Oh. Naik bus, Pak. Karena nggak ada saudara saya yang di Pondok Gede, kebetulan pada mudik ke Padang semua. Jadi saya nggak ada keluarga yang di sana kan. Terus ada kawan yang di Jakarta Timur itu, kawan sekolah dulu, saya telepon, bos, saya minta nginep di tempat sampean 1 malam aja bisa. Aduh jauh, Mas, katanya. Dari Jati Bening ke Jakarta Timur itu jauh. Sampean gini aja lah, ke Pondok Gede aja, saya bookingan hotel. Ya terserah sampean kan. Alhamdulillah dapat, Pak. Malam, terus paginya saya terus yang untuk hajat besar, Pak, tentunya saya udah melaksanakan sebenarnya untuk ibadah ekstrimnya, cuman putus di tengah jalan, Pak. Mungkin belum ada ridho dari Pak Haji. Baru dapat 8 hari, yang hari terakhir itu, Pak, kebetulan listrik mati, hujan deras, jadinya nggak bisa melaksanakan. Itu masalahnya di situ, Pak. Gimana caranya, mohon petunjuk dari Pak Haji, mohon arahan dari Pak Haji agar semua hajat saya terkabul sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mohon ridho dari Pak Haji. Bapak buka bengkel dari tahun 2000 sampai tahun 2025? Iya, sampai sekarang. 5 tahun? Iya. Di rumah. Sebelum tahun 2000 apa kegiatannya? Ya kadang manen, Pak, kadang masuk hutan, keluar hutan. Nyari apa? Manen sawit, Pak. Hah? Manen sawit. Kadang-kadang suruh orang babat hutan, kerjakan babat. Oh, nah itu nanam sawit tuh
Tanah orang, tanah bapak. Di tanah orang Pak, kita buruh. Oh jadi buruh berapa hariannya? Itu saya pernah pada waktu ada replanting penumbangan sawit kemarin 3 tahun yang lalu dan 1 tahun kemarin ada proyek itu. Saya 1 hari itu paling 45 batang Pak. 45 batang itu bergaji sekitar 90.000. 1 batang berapa harganya? 2.000 Pak. 2.000. Upah tanamnya Pak. Dapat segitu. Itu pun udah mati-matian, ibaratnya kerja di areal itu udah payah Pak. Udah panas sudah. Jadi kelapa sawit yang lama dimatiin, Ya, ditanemin kelapa sawit yang baru. Iya betul. Seperti itu. Tanahnya tanah orang. Tanah plasma, tanah kelompok tani orang kampung Pak, orang kita Jawa, orang Prat. Oh. Gitu. Jadi ya pernah semuanya saya lakukan lah Pak. Kebetulan saya nengok di video YouTube itu ada pencerahan dari Bapak, saya ikutin terus. Setiap hari yang saya lihat cuman itu sama orang rumah itu. Makanya orang rumah nggak bisa ikut ke sini karena orang rumah kalau naik bis nggak bisa, naik mobil nggak bisa Pak. Mabuk. Istri? Iya. Oh gampang Pak. Iya. Nanti kalau Bapak mau bawa kemari, nanti saya ajarin berdua. Tapi Bapak sekarang juga saya ajarin. Iya. Kalau nggak mau mabok, pusernya istri dikasih salon pas. Begitu. Iya, nggak mabok. Itu ilmu zaman dulu. Iya Pak. Zaman biyen dulu. Nah, kasih entah nggak mabok. Iya. Terus yang nonton YouTube saya Bapak apa Ibu? Dua-duanya Pak sih. Semuanya, kalau pokoknya setiap ada yang terbaru pasti kami nonton. Oh. Setiap hari gimana Pak? Kita bisa ke sana kapan Pak? Bisa ke sana menghadap Pak Haji kapan? Saya sampai berteman dengan Pak Haji Marco di TikTok pun saya ngechat langsung. Ini. Iya. Aduh, mau minta petunjuk arahan ke sini tuh bagaimana gitu loh Pak. Namanya orang. Tapi nggak dijawab sama dia. Nggak dijawab. Oh udah. Ya. Saking sih maklum lah Pak ya. Kita maklum aja. Iya yang japri banyak. Iya. Beliau sibuk. Saya sehari aja yang japri ada 4.000. Wah. Baru dibuka 62, 63 apa 62 nih pagi ini baru dibuka. Iya. Masih yang belum kebuka 3.940-an. Iya. Tapi ya biasalah. Jadi gini Pak. Kebanyakan tamu RDAY, kenapa saya belum terkabul? Kenapa saya belum terkabul? Kenapa saya belum terkabul? Itu nggak boleh ditanyain Pak, kenapa? Atau kapan saya terkabul? Kapan saya kabul? Nggak boleh. Karena kalau kita nanya kenapa atau kapan, kita berharap. Nggak boleh. Kita kadang suka nanya, kenapa ya? Kok saya belum terkabul? Padahal saya udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sifat 18. Kenapa ya saya belum terkabul? Itu nggak boleh Pak. Kalau di RDAY pantangan. Iya Pak Haji. Pantangan. Selama Bapak ngucap gitu, mundur. Mundur berapa? Mundur 1000 hari. Jauh bener Pak Haji 1000 hari. Bapak dulu kecil pernah gak main ular tangga? Pernah. Ular tangga, Ya. tinggal 2 lagi selesai. Pas dikocok, Bapak gak taunya 1, 2. Pas di buntutnya ular. Ya. Turun ke bawah. Ngek. Kocok lagi 1, 2, 3, 4, 5. Di buntutnya ular. Ngek. Gak boleh. Jadi Bapak pakai ilmunya RDAY, paksain gimana caranya, paksain. Jalanin. Siap Haji. Syukurin. Nikmatin. Ya. Kita kebanyakan jalanin, syukurin, nikmatinnya enggak. Iya Pak Haji. Gak boleh. Kayak tadi tuh pasien saya yang privat 10 juta tadi nomor 1. Dari Jepara. Untung aja dia privat 10 juta. Untung aja dia privat 10 juta. Kalau enggak, waduh. Apalagi tadi tuh yang nomor 2. Yang orang Depok. Bayangin Pak. Dia udah bekerja, duitnya udah banyak. Bahkan dia udah punya duit 2 miliar. Dia punya duit 500 juta. Sekarang malah utang Pak. Iya.
Akhirnya ribut suami istri. Untung dia kemari. Akhirnya ketahuan di badannya ada hodamnya, ada jinnya. Kenapa? Karena pada saat kita ajak ngomong kakinya tremor. Lah, ini ada jinnya, ini ada hodamnya. Tapi kalau diajak ngobrol nggak kelihatan dia ada jinnya, nggak kelihatan, normal aja kayak orang waras. Iya. Tapi mosok penghasilannya 2 miliar, mosok minus 500 juta, minus 350 juta, minus, mosok minus, enggak lah. Kan dia udah punya uang, gaji tiap bulan, kerja di perusahaan minyak. Istrinya kasihan juga akhirnya. Untung dipaksain. Jadi suaminya tuh dipaksain suruh privat nggak mau. Oh gitu. Iya, sama istrinya nggak mau. Paksain. Pas minus lagi 350 juta. Baru mau keambil tuh tanahnya. Datang suaminya diajak. Geret harus mau, digeret. Emang kalau ke RDAI mesti maksa Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kenapa? Karena yang kita mau lawan setan, sementara yang datang setan. Kan yang datang setan tadi. Iya. Kita mau bersihin setan, ya setannya nggak mau lah. Ngapain ke RDAI? Kita udah enak-enak, udah ngapain itu? Apalah aliran sesat, apalah begitu. Tapi setelah di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kakinya tremor. Saya lihat, waduh, kaki sebelah kanan tremor. Waduh, nggak bakal bisa selesai. Iya. Akhirnya kita kasih tahu caranya biar. Jadi kalau misalkan dia ketipu 5 miliar kan, saya bilang besok 9 hari harus cair 50 miliar, 10 kali lipat dari sini. Bisa? Bisa lah. Pasti bisa. Nah, sekarang kan Bapak jadi montir. Iya Pak Haji. Dulu Bapak kerja jadi apa namanya? Kalau numbangin kelapa sawit, nanam kelapa sawit, apa namanya pekerjaan tuh? Buruh kasar. Buruh kasar di penumbangan, di pemanenan sawit Pak. Pemanenan sawit, Iya. buruh kasar ya. Iya. Sekarang Bapak jadi montir ya. Iya. Nah, dulu Bapak lahir di mana kalau boleh tahu? Saya asli Boyolali Pak Haji. Boyolali. Iya. Nah, bisa ke Riau tuh tahun berapa? Saya tahun 98 Pak Haji. Udah nikah apa belum waktu itu? Saya udah nikah di Jawa, cuman nggak jadi. Akhirnya saya merantau Pak. Merantau, Iya. bujangan ke sana. Ya udah ada keluarga di Jawa, cuman pisah Pak. Oh, cerai. Iya. Tapi udah ke Riaunya sendiri. Sendiri Pak Haji. Nah, ketemu lagi istri di sana. Iya betul. Nikah lagi. Iya. Nah, pada saat nyampe di Riau apa kegiatan Bapak kalau boleh tahu? Saya pertama kali karena belum paham kiblat di sana Pak, arah-arah di sana saudara nggak punya kan. Saya cuma ikut rombongan Pak Haji Dul Salam tuh dari Boyolali yang naik haji dari Boyolali. Akhirnya saya ngikut beliau, ngikut rombongan itu sampai di sana. Ya namanya kita nggak tahu saudara, nggak tahu kenalan, akhirnya buruh Pak. Akhirnya buruh, padahal saya udah Buruh apa dulu di sana buruh waktu baru manen, datang? Buruh manen Pak Haji. Buruh manen. Iya. Manen apa? Manen sawit. Oke. Nah, Iya. tinggal di mana? Waktu itu numpang-numpang Pak Haji. Numpang-numpang. Ya, numpang-numpang di daerah Siak Indrapura Pak Haji. Oh, Siak. Ya, akhirnya saya berpikir kalau di sini terus kapan saya hidup bisa maju di pedalaman seperti ini, jauh dari kota, listrik nggak ada, kan gitu Pak Haji. Akhirnya saya berinisiatif pengen pindah dari situ, hijrah dari situ, akhirnya saya merantau ke Pekanbaru Kota. Waktu itu masih rawan lah Pak Haji. Tapi alhamdulillah niat saya baik, akhirnya ditolong juga sama orang. Apa kegiatannya di Pekanbaru Kota? Saya masih nyari kerjaan waktu itu, tapi ketemu sama orang saudara saya yang asli orang kampung, akhirnya dikasih pekerjaan Pak. Apa? Ya bengkel, karena saya memang skillnya di situ sebenarnya. Oh, bengkel. Nah, skillnya di bengkel sepeda motor. Skill saya di situ memang, ahli saya di situ. Dulu ke Riau tahun berapa? 98 Pak. 98. Ya. Jadi buruh sampai tahun 2000. Enggak, 98 itu saya buruh sampai tahun 99. Akhirnya kembali ke Pekanbaru itu, terus merantau ke Sungai Pagar. Sungai Pagar sekarang yang saya tempat itu, dapat jodoh orang situ. Waktu itu masih bengkel Pak Haji. Karena nggak punya modal,
Akhirnya banting setir Pak Haji, manen kembali, buru manen. Akhirnya punya modal sedikit, bisa beli kunci-kunci, akhirnya buka usaha. Nah, siap buka usaha, nggak ada modal lagi, ngikut orang 1 tahun, belajar lagi ilmu setel velg itu Pak Haji, setel jari-jari, merakit jari-jari saya belajar 1 tahun. Karena waktu itu belum punya memang ilmu kemampuan di situ saya. Terus saya sama Pak Haji itu diarahkan, udah kamu mandiri saja kan. Saya mandiri, akhirnya ditarik sama orang tua, beli tanah di situ pekarangan yang masih semak. Saya bersihkan waktu itu Ramadan Pak. Saya bersihkan semua ilalangnya setinggi saya Pak waktu itu semaknya. Saya bersihkan sendiri. Saya punya keyakinan bahwa kita itu dimanapun tempat kalau kita niatnya baik pasti baik. Padahal itu semak belukar, nggak karu-karuan, banyak bangsa-bangsa nggak enak itu banyak Pak. Kotor-kotoran itu banyak. Saya niat sendiri, saya tidurin, saya sholatin di situ sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan depan rumah sekarang udah diaspal. Waktu itu belum bisa Pak, sepeda dayung aja masih becek. Nggak bisa jalan kaki, nggak bisa becek Pak. Alhamdulillah sekarang udah diaspal. Udah rame sekarang penduduknya. Rumah saya. Cuman ya itu Pak Haji, niat hajat saya dari rumah itu ke sini, gimana caranya agar ekonomi kami itu bisa meningkat Pak Haji. Bisa sukses. Bisa Pak. Seperti arahan gampang. Bisa gak Bapak kebiasaan yang jelek Bapak ilangin dulu. Bapak punya kebiasaan jelek apa coba? Dari baru berangkat dari Boyolali ke Riau Pekanbaru, jadi buruh tani. Terus Bapak bengkel. Terus Bapak belajar setel pelek. Terus Bapak buruh tani atau Bapak sekarang buka bengkel. Ada gak kebiasaan jelek Bapak yang Bapak ingat-ingat sedikit aja 0,001. Jangan Bapak lupain. Ada gak kebiasaan jelek Bapak? Gerudel Pak. Gerutu gitu. Setiap ngadepi masalah nggak dapat perbaiki pasti kita emosi Pak Haji. Itu saja lah. Yang susah banget saya hilangkan. Itu. Padahal Pak Haji perintahnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itu. Nomor berapa tuh kalau di 18? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Coba lihat Pak. Nomor 4 jadi. Jengkel. Nah ini jengkel ini Pak. Nggak boleh. Kalau emosi itu masih bisa meredam lah Pak Haji. Kalau dibilang orang ibaratnya dicaci maki orang saya masih legowo lah. Tapi kalau pas menghadapi masalah seperti itu dia berhadapan sendiri pasti saya emosi Pak Haji. Itu yang susah banget saya hilangkan memang. Terus terang aja jujur saya sampaikan. Nggerutu nggak boleh Pak. Iya. Jadi gini. Sifat jelek Bapak tuh ada 2. Iya Pak Haji. Bapak tuh suka julid sama suka gibah. Gibah itu ngomongin orang. Baik itu benar maupun salah. Tapi tidak di depan orang itu. Oh gitu Pak Haji. Misalkan dia dandanin motornya ditinggal. Ada spare part yang harus dibeli. Harusnya dia ngasih DP dulu ke Bapak. Iya. Misalkan nitip uang nih Pak ya 300.000 ya. Ini enggak, dia tinggalin motor aja dandanin. Nah Bapak kan mesti beli spare partnya. Iya betul. Nah Bapak di situ suka menggerutu. Itu namanya bukan menggerutu, itu kesal, namanya gibah. Iya Pak Haji. Nah gibah tuh nggak boleh Pak kalau di RDAY. Iya Pak Haji. Nggak boleh. Sama julid. Julid. Apa itu julid Pak Haji? Terangin julid. Julid. Iya, jadi lebih tajam dari gibah. Kalau gibah ya apa yang dihadapi saja. Iya. Ditahui, digerutui, diomongin. Nah gibah itu juga ngomongin orang lain, juga ngibahin diri sendiri. Yang ditekankan Pak Haji yang sangat tidak boleh adalah menghibah Allah. Gerutu kepada Allah. Kalau julid itu lebih dari itu. Julid itu bahasa gampangnya nyinyir. Mandang orang rendah. Mandang orang remeh. Merendahkan. Yang terlihat jelek-jeleknya saja. Walaupun dia berbuat baik pun, di matanya dia itu tetap jelek.
SMS. Jadi senang melihat orang susah. Tapi dia menjadi sedih melihat orang senang. SMS. 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 Iya, iya. Senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. SMS. Itu Nggak boleh. Itu kebanyakan kita ke pelanggan. Kalau kita kerja di perusahaan, misalkan di bank, kita sama temen, nggak boleh. Mendingan kita di rumah aja daripada SMS ya. Mendingan kita nggak usah masuk, libur dulu. Kalau ditanya sama temen kerjanya, lo kenapa nggak masuk? Iya nih gue kena penyakit SMS. Itu tantangan yang paling berat saya. Lo, makanya lo nggak bakal sukses. Gue udah bilang ya. Setiap hari ya teman kayak gitu, Pak. Nggak boleh. Lo dari tahun 89, 98. 98, pas kerusuhan 98 Iya, rame siap tuh. Siap itu, Pak. Ya, pas kerusuhan lo Iya. ke Riau. Ini sekarang udah 2025, harusnya lo udah pakai Pajero, udah pakai Fortuner. Iya, Rumah lo udah 1000 meter, rumah mewah. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan dari 98, 25 tahun bos. Iya, ya Pak Haji. 27 tahun. Tapi kalau begini-gini aja, ya karena lo punya penyakit itu. 2 penyakit lo. Secara tidak disengaja. Iya. Mengalir aja, nempel aja tuh penyakit SMS. Nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh bos. Apa penyakit SMS kita cari? Enggak, dia datang sendiri menghampiri kita. Lumayan nih orang nih buat numpang hidup gue deh, kata setan gitu. Jadi Bapak tuh gurih bener buat numpang hidup setan. Nah setan lah jadi sarangnya setan di hati Bapak. Iya, ya Pak Haji. Iya. Begitu bos. SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Gitu. Jadi kalau kita lihat orang senang, susah. Orang beli Pajero, Bapak beli Panadol. Orang naik Pajero hitam, Iya. pakai supir. Nah kalau orang penyakit SMS, dia malah beli Panadol. Apa itu benar? Nggak boleh lah. Kalau dia beli Pajero, kita beli Fortuner lah minimal. Atau Pajero juga, atau ya yang di atasnya itulah. Gitu. Ini kan Bapak enggak. SMS. Emang Bapak nggak pernah ngeh ini penyakit SMS? Sebenarnya ya agak-agak menyinggung ke situ. Saya arahnya apakah saya itu Deketin Mike, masalahnya deketin itu, Mike, gitu ya. deketin Mike. Apakah masalahnya seperti itu kok saya itu lambat? Bapak kalau nggak privat, Ya, nggak Pak Haji. bakal Pak ketahuan penyakitnya. Oh gitu Pak Haji. Iya, coba Bapak lihat acara pencerahan yang bareng-bareng. Iya, Kan banyak tuh, sampai 400 orang, 500 orang. iya. Mana mungkin kelihatan satu-satu, nggak mungkin. Harus privat maksain. Iya Pak Haji. Bapak kalau nggak maksain privat, nggak bakal kan saya tunjukin Bapak punya penyakit SMS. Iya Pak Haji. Nggak bisa. Iya, iya. Bapak nyari-nyari kenapa ya hidup saya begini ya. Sementara dia udah enak, saya kok masih begini. Pak, banyak tamu RDAY Pak, kayak Bapak sama 100%. Iya. Dia montir BMW, Iya, iya. montir Mercy. Tapi dia gak punya mobil BMW, gak punya Mercy. Coba bayangin bos. Iya, iya, iya. Dia bisa dandanin mobil Mercy, bisa. Wah ahlinya. Dia dandanin mobil BMW, oh ahlinya. Tapi nggak punya mobil BMW sama Mercy. Ada lagi nih yang kedua nih, lebih parah lagi nih. Dia tukang. Tapi rumahnya ngontrak. Coba bayangin bos. Iya, iya. Pak Dia Haji. tukang, tapi rumahnya jelek. Iya. Aduh. Kan dia dan bikin rumah orang bagus-bagus. Iya Pak Haji.
Malah dia mau rumahnya jelek. Malah rumahnya ngontrak. Apa itu namanya tukang? Bukanlah. Apa itu namanya montir? Bukanlah. Masa montir BMW mobilnya nggak punya BMW? Masa montir Mercy mobilnya nggak punya Mercy? Punya motor, tapi motor cicilan. Punya motor, tapi motor tahun Betul, lama. Pak Haji. Betul. Ah, Betul. lu ya, malu ya? Oh, geblek. Gue ngomong katanya nyindir lu ya. Betul, Pak Haji. Selama ini memang seperti itu, Pak Haji. Iya kan Dan kita tak dandanin motor bagus-bagus. Ada Betul. NMAX, Iya. ada Mio, ada apalah motor bagus-bagus. Kenapa motor kita motor second? Itulah, Pak Haji. Ya kalau bisa kan kita NMAX dong. Kalau kita mobilnya PC apa gitu. PCX. Ini enggak, motor PCX kita bisa perbaikin. Mobil NMAX aja baru masuk aja nggak enak, kita tahu penyakitnya. Betul. Masa kita nggak punya motor NMAX? Masa kita nggak punya motor PCX? Malah yang ada motor kita motor second. Iya. Aduh. Untung lo privat ya bos. Iya, Pak Kalau Haji. nggak privat lo nangis lo bos. Sampai tahun 2060. Kalau umur lo panjang ya begini aja. Paksain privat bos. Paksain. Makanya besok lo harus praktekin pulang dari sini lo praktekin ilmu RDAY. Iya, Pak Haji. Nanti setelah sebulan Iya. paling lama lo privat lagi. Iya. Datang lagi kemari. Nanti kalau udah sebulan privat lagi. Gue maunya lo punya motor seperti Ahas Honda bos. Pasti, Jadi Pak Haji. orang datang. Udah lo cuman jadi mentornya aja. Duit masuk, duit masuk. Siap, Istilahnya rezeki datang, duit datang. Kalau ini kan lo enggak. Kerja keras sendiri capek bos. Iya, Pak Haji. Umur lo udah 40 apa 50? 50 lebih, Pak Haji. 50 berapa? 52. 52. Gue maunya di umur 50. Terutama temen-temen nih penonton pemirsa. Iya. Paksain di umur 50 tahun. Paksain bisa privat. Paksain bisa privat. Paksain bisa privat. Biar kita ketahuan apa sih kelemahan gue. Kok gue di umur 50 tahun masih begini-gini aja. Kok di umur 50 tahun gue masih rumahnya nyicil. Kok di usia 50 tahun kok gue masih motor nyicil. Kok di umur 50 tahun kok mobil gue masih nyicil. Kok di umur 5 tahun kok rumah gue tipenya tipe kecil. Atau rumah gue dempet. Enggak lah. Harus 1000 meter. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Begitu. Siap, Pak Haji. Nah gimana tuh ngilangin sifat penyakit SMS coba. Gimana? Ya, insya Allah, Pak Haji. Kok insya Allah nggak Pasti, boleh. Pasti. Pasti saya akan merubahnya, Pak Haji. Iya. Saya nggak Kalau- mau insya Allah. Saya maunya pasti. Iya, sesuai dengan itikat saya dari rumah mau menghadap Pak Haji. Kalau sudah mendapat ridho Pak Haji, pasti saya laksanakan semuanya, Pak Haji. Iya, Dan gue pasti lihat di sukses. badan lo nggak ada jin, nggak ada setan, nggak ada gondro. Beda sama yang tadi tuh, Iya. yang nomor 2 tuh, yang privat nomor 2 tuh yang dari Depok. Itu di badannya ada jinnya, Iya, Pak Haji. ada hodamnya. Kakinya tremor tadi gue liatin ngomong tremor. Gue bilang sama Haji Marco coba lihat kakinya tuh. Kakinya goyang-goyang tuh. Sampai kapan dia kaya? Nggak mungkin kaya. Padahal kerja di perusahaan yang gede bos. Iya, Pak Haji. Gajinya aja 2 miliar bos. Gajinya 2 miliar. Masa utangnya gede. Gajinya 2 miliar sebulan. Rumahnya mewah. Tapi rumahnya sekarang jadi jaminan di bank. Disekolahin ke bank. Masya Allah. Iya. Untung dia datang ke sini privat. Paksain bos. Pokoknya lo besok sebulan. Lo bilang sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama. Mah, kata Pak Haji besok bulan depan gua harus privat lagi awal bulan. Harus. Untuk ada peningkatan. Kalau enggak lo enggak meningkat-meningkat. Siap, Pak Haji. Siap. Nanti kita lihat masih gak ada penyakit SMS. Iya, Pak Haji. Aduh. Berarti Pak Haji harus SMS juga ya. Artinya apa SMS Pak Haji? Kadang-kadang disarankan kepada tamu-tamu RDA itu. Apa kalau saya tuh ini tak terbuka aja, Pak Haji ya? Ya. Kepada semua
kalau nggak melaksanakan itu ditawarin terus Pak Haji. Sama istri? Iya. Wow. Pokoknya kalau nggak dapat pencerahan dari Pak Haji, semua ilmu dari Pak Haji dia laksanakan. Alhamdulillah sekarang dia sadar. Ya. Karena pun saya udah punya cucu Pak Haji, cucu saya udah 1. Jadi gimana Pak kalau kita itu bisa membahagiakan mereka? Kita Kan Bapak yang privat nih. Ya, Bapak aja yang praktekin ilmu RDI dulu. ya, Nanti kalau cair 10 miliar, anaknya dikasih dah. ya, Buat Pak Haji. modal Iya, Pak Haji. 1 miliar. Siap Pak Haji, siap. Istri kasih. Itu Bapak pegang. Nanti Bapak praktekin lagi ilmu RDI. Bulan kedua kan cair lagi 10 miliar yang kedua. Siap Pak Haji. Modalin lagi anak. Kasih istri lagi. Bulan ketiga cair lagi 10 miliar. Kasih lagi. Siap Pak Haji. Manjur. Jempol 2 bos. Gue bukan jempol 1, jempol 2. Susu lumputan dina kutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu. Bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang bapak dan bayi rebutan susu bayi. Bapak dan anak berebutan susu bayi. Tolelolet, tolelolet, tolelolet. Tolelolet. Ulangi lagi, dia nggak mudeng. Ulangi lagi. Oke. Dengerin. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan dina kutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu. Bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak. Ibu bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang susu ibu punya bayi. Bapak dan anak jadi pada rebutan. Rebutan susu, susunya si ibu. Ayo kita semangat minum susu ibu. Susu ibu, susu ibu, susu ibu. Tolelet, tolet, tetet. Teret, tetet, tetet. Ulangi lagi bos. Yang nyusu ibu, bapak nyusu ibu tuh diulang-ulang bos. Rapnya. Wah, rapnya ya. Ya, rapnya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan dina kutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu. Bapak sehat karena minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bapak. Ibu bilang susu ibu punya bayi. Orang bilang susu ibu punya bapak. Bayi dan bapak suruh berebutan susu ibu. Yuk kita minum susu ibu. Airnya segar, sangat menyehatkan. Biar bapak ibu jadi pada sehat. Yuk semangat minum susu ibu. Tolelet, tolet, tolelelet. Tet. Jadi bapak paksain ya, wajib nenen sama istri. Siap Pak Haji. Kalau saya boleh tahu pak, bisa gak nenen sehari 3 kali? Maunya saya seperti itu Pak Haji. Maunya? Bahkan ML itu aja maunya setiap hari saya Pak Haji. Tiap hari? Maunya, tapi orang-orang nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena ya kerepotan pekerjaan Pak Haji. Apa kegiatannya istri? Ya ngurus anak belum bangun. Bos, biar kompak bisa gak lo janjian bertiga? Dia ML sama itu jambu kristal. Di ML sama jambu kristal. Jadi kalau ML itu berarti kan di bengkel. Sebagai ML nggak. Brum, brum. Oh jadi bapak ML malam, pagi aja dibayar kontan sama Allah. Betul Pak Haji. Nenennya malam, Sama. pagi dibayar kontan sama Allah. Sama Pak Haji. Wow. Memang luar biasa, makanya saya itu dipaksa. Namanya sama- ilmu cinta kasih, Iya. ilmu terima kasih ya. Iya. Ilmu cinta kasih. Dipaksa sama orang rumah. Pokoknya bapak harus berangkat ke sana, harus bisa privat, bisa ketemu sama Pak Haji. Iya. Harus dan harus, wajib bapak harus bisa jumpa sana. Paksain Pak Haji. Iya, kalau bapak nggak privat, bapak nanti ngobrolnya malam, rame, bisa 400 orang, Iya. nggak fokus. Enakan privat, kalau privat kita ngobrol berdua, lama berjam-jam nih.
Bisa Ada sejam, berasa, bisa ada 2 jam, berasa. bisa sejam setengah. Luar biasa. Terus Bapak bisa kelihatan ada jinnya apa enggak, ada hodamnya apa enggak, ada kuntilanaknya apa enggak. Tapi kalau Bapak nggak privat nggak bisa kelihatan, kan banyak orang samar. Iya Pak Haji. Kayak contoh tuh tadi dari Depok. Gajinya sebulan 2 miliar bos. Iya Pak Haji. Masa bisnya utang gimana? Nggak taunya kakinya tremor. Kita perhatiin dari tadi. Kok kakinya tremor? Gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri. Cirinya gitu Pak. Ciri-ciri kalau kita ada jin, Iya. ada kuntilanak, ada gondro. Di badan kita ada, kakinya tremor. Iya, iya. Kalau nggak ada tangannya tremor. Tapi tadi kakinya yang kelihatan. Makanya Haji Marco tadi, bos lihat bos kakinya dong. Diperiksa tadi sama dia. Iya, iya. Gitu. Soalnya dia ahlinya jin. Mau ngeliat jin. Nah, kedua Pak. Iya Pak Haji. Bapak pulang dari sini paksain ilangin penyakit SMS ya. Siap Pak Haji. Kedua, Bapak paksain sedekah subuhnya harus nyolong star. Sedekah Jumat barokahnya harus dikerjain, gak boleh dilanggar. Ajarin bos. Ayatnya Allah tuh bos, apa hadisnya Nabi apa tuh hadis ayatnya? Iya. Kenapa 27, 25 tahun yang tapi alhamdulillah tetap alhamdulillah Masih bersyukur. sehat. Masih umur panjang, sehat. Tapi Nenen kok- istrinya Nah. nggak peot. Peot. Tapi kok tetap Ada loh bos, begitu. yang nenen istrinya udah peot ya kan? Iya. Lu kan nggak peot, ya kan? Iya. Gue lihat tadi gue teropong bini lo. Gue tuh kalau suruh neropong juara 1 bos. Iya, Pak Haji. Walaupun jauh di Riau gue bisa lihat, oh nggak peot. Iya. Peot sampai dipakai apa namanya? BH-nya yang ada jendelanya biar gak turun. Iya. Nah, gitu ilmunya Pak Haji. Jadi kenapa stagnan? Ya alhamdulillah justru ini stagnan, tidak turun ya, Iya. tidak mengalami penurunan, stabil, tapi sudah meraktekin ilmu RDAY. Yang lebih dahsyat lagi itu adalah sedekah subuhnya jangan Bolong. bolong. Kenapa ini yang terus ditekankan Pak Haji kepada kita semuanya? Karena untuk menanggulangi, untuk menyetop, untuk memblokir satu malaikat yang tugasnya menghadiri, menengok orang-orang yang tidak mau sedekah subuh. Karena doanya negatif. Dan itu setiap hari kalau kita tidak sedekah subuh, doa itu diucap oleh malaikat. Iya, iya. Sedekah subuh. Nah, yang satunya datangi orang-orang yang sedekah subuh. Langsung didoakan. Allah ganti sedekahnya. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Langgengkan Siap. usahanya. Langgengkan keluarga. Bos, bangkrutkan, miskinkan, itu belum tentu harta bos. Bisa rumah tangga, bisa penyakit, terangin dulu. Dia mikirnya tuh harta yang dibangkrutin, bukan. Tidak harus. Jadi, Rumah tangga bisa, Iya Pak Haji. doa. terus penyakit bisa kayak tadi tuh. Ya, Kayak tadi yang nomor 1, bangkrutkan. bangkrutkan. Doanya binasakan. Binasakan. Lenyapkan. Bangkrutkan. Usahanya. Tidak harus usaha. Kehidupannya. Rumah tangganya. Ekonominya. Iya. Jadi lenyap bangkrut itu bisa dimulai dari sakit. Dengan sakit maka tergerogotilah hartanya. Akhirnya jadi bangkrut. Dengan bangkrut, dengan rumah tangganya pasti akan ikut goyang. Maka kita bersyukur. Nah ini pencegahnya dengan sedekah Subuh. Kapan sedekahnya? Bukan setelah sholat subuh, bukan. Tapi harus curi start.
mencuri yang halal. Ya, lebih awal. Lebih awal. Mencuri start, mencuri yang diperbolehkan itu mencuri start. Nah, cepet-cepetan. Kayak kita sedekah suruh nyuri start tuh ibarat kayak kita sholat tahajud jam berapa? Umumin Ya. jam berapa? Kasih tahu biar dia mudeng. Jadi curi start. Kalau sedekah subuh juga nyuri start, sholat tahajud pun Pak Haji di RDAY mengajari kita juga curi start juga. Kenapa? Karena sholat tahajudnya harus bangunnya jam 00. Ini Allah yang ngajari untuk curi start. Tahajud biasanya jam 3. 3:30 menjelang Subuh. sekalian. Karena memang doanya manjur. Tapi kalau bangun jam 00, jalani sesuai dengan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7, itu kita sudah menjalankan perintah Allah. Bangun malam, tahajud, baca Quran. Kalau kita bangunnya mepet subuh, berarti nggak ada kesempatan baca Quran di malam hari. Sholat tahajudnya juga sama. Kalau kita mulai sholat tahajud di awal, menjelang subuhnya pasti dapat dong. Iya. Dapat. Di awalnya kita curi start sholat tahajud. Sedekah subuh juga curi start. Bukan setelah sholat subuh. Malaikat sudah keburu doain tadi. Doanya yang negatif. Iya, iya. Kenapa harus curi start? Supaya di awal waktu kita sudah niat dan sedekah kita sudah menyelimuti kita sepanjang malam. Ada balak Iya. yang menempa kita tertolak oleh sedekah. Sedekah, karena kita sedekahnya sebelum tidur. Ya, maksimal. Ngerinya kalau Bapak sedekahnya subuh, Bapak keburu diculik sama PKI. Ya. Tapi kalau Bapak sebelum tidur, Bapak udah sedekah subuh, PKI nggak mungkin nyulik Bapak, ya kan? Tapi itu caranya kita serahkan saat itu juga atau nunggu paginya Pak Haji? Nah, Ya boleh, saat itu juga. ya, jadi seperti Lebaran Idul Fitri loh Pak. Iya, iya. Sholat apa? Id. Sholat Id. idnya Iya. di pagi hari. Tapi Zakatnya zakatnya sejak sore sudah kita serahkan. serahkan, sudah kita bayar. Oh gitu. Kalau nanti setelah sholat Idul Fitri sudah bukan Zakat. zakat Zakat. fitrah lagi, sudah sedekah biasa Iya, iya. nilainya. Iya. Jadi sedekah subuhnya kita awali seperti sholat Idul Fitri, tidak nunggu pagi. Iya. Asar menjelang maghrib kita sudah persiapan Sedekahnya. takbiran. Takbiran, Idul tidur. Fitri, tidur. Tidur, kalau orang Jawa bilang ngomongnya tidur. Nidur. Wis tidur. Nidur kan? Iya, nidur. Wis beduk. Sudah bedukan, Iya. sudah mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mulai. Nah, sedekah subuh juga kita. Nganterin nasi rantang juga sore-sore. Iya. Habis asar kita nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara, ya kan? Iya Pak Haji. Sampai mau maghrib. Nah kalau habis subuh nganterin rantang, wes basi. Ya kan? Iya. Budaya orang Jawa. Iya. Jadi itu sudah diniatkan untuk sedekah subuh. Bismillah, saya niat sedekah subuh untuk hari berikutnya. Sehingga kalau kita tidur itu sudah terselimuti. Maksimal mau tidur harus sudah Diserahkan. sebelum isya atau sesudah isya, sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Sedekah subuhnya begitu, sehingga sepanjang malam sampai subuh sudah didoakan oleh malaikat. Doanya seperti itu, lipat gandakan hartanya. Kalau yang sedekah, lah besar kecilnya ini yang mempengaruhi cepat tidaknya hajat terkabul. Karena setelan gasnya kan tergantung cc-nya. Iya, betul. Bapak inget gak kalau sedekahnya bukan pagi-pagi habis subuh?
Kalau di Jawa, di Boyolali, atau di saya, di Kutoarjo, atau ini di Bogor, zaman dulu, zaman nenek saya, mungkin sampai sekarang masih ada, beras jimpitan. Apa? Beras jimpitan. Nah, berapa sih? Sekaleng kecil. Iya. Diambilnya kapan? Malam. Iya. Malam-malam diambilin. Makanya orang kampung zaman dulu nggak ada musibah. Mana ada ya? Didatengin debt collector. Ada gak orang zaman dulu? Nggak ada. Tapi sekarang boleh rumahnya soge, boleh rumahnya di pinggir jalan raya, boleh rumahnya ada motornya, ada mobilnya, tapi ditongkrongin sama debt collector. Iya. Apakah debt collector motor, mobil, rumah, apa pinjaman, itu debt collector. Kenapa? Karena dia nggak maksain sedekah subuh. Harusnya dipaksa sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah paksa. Kalau zaman nenek kita namanya beras jimpitan. Ya kan? Iya, Di tempat saya namanya perelek. Demik. Kalau di tempat saya itu biasanya habis asar itu ada yang keliling. Nah, kita ngasihnya perelek. Jadi kita ngasihnya seperelek gitu. Sejumput. Nih seberas. Itu aja buat syarat aja Pak, biar nggak ada bala. Iya, betul Pak Haji. Pak, Haji Marko punya 9 bersaudara. Karena orang tuanya sedekah jimpitan habis asar, kalau orang Jawa jimpitan. Kalau orang Sunda ngomongnya apa? Beas perelek. Ya, beras perek. Ini 9 anak Pak, lahirnya normal semua Pak. Betul. Nggak ada yang sesar. Betul Pak Haji. Ini kita anak 1 sesar. Anak 2 sesar. Anak 3 sesar. Anak 4 sesar. Kenapa? Karena sedekah subuhnya nggak jalan. Pengeluarannya lebih gede gak? Lebih gede Pak. Emang sesar nggak murah. Iya. Minimal di atas 6 juta ke atas. 15 15-an juta. sekarang, Pak Haji. Coba hari ini kita budayakan ilmu kearifan lokal. Apa tuh ilmu kearifan lokal? Sedekah, kalau zaman dulu namanya beras jimpitan. Nah, kalau sekarang udahlah kita pakai sedekah pakai uang aja deh. Berapa? 50.000 deh minimal. Atau 100.000 dah minimal. Atau 200.000 dah minimal. Kalau yang mampu ya 500.000. Atau 1 juta deh. Ada yang 3 juta ada. Ibu Umi dari Surabaya 3 juta. Pak Kiai Sarip 3 juta. Per hari. Ya, kampus Jayabaya 10 juta. Ada Bu Tata BSD 1 juta. Ada Pak Jenderal 100 juta. Bebas, Bapak mau berapa aja. Jangan sampai dicopot dari jabatan. Nangis loh. Kenapa? Karena sedekah subuhnya nggak jalan. Iya. Pak Haji, aku sedekah subuhnya udah kok masih dicopot suami aku jabatannya. Sedekahnya kurang gede. Ya dong, orang jabatannya empuk kok. Iya, betul Pak Haji. Menteri dicopot, alhamdulillah. Harusnya sedekahnya gede biar nggak dicopot. Sedekahnya habis asar biar besok pagi namanya nggak diumumin. Pencopotan jadi menteri. Janganlah. Jadi Bapak paksain Pak. Namanya beras jimpitan. Kalau zaman dulu ilmu kearifan lokal. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah kita beras lah. Udah duit aja lah. Siap Pak Haji. Pak Haji, boleh gak duitnya 500 perak? Boleh, masa gak boleh? 1.000 perak? Boleh. Tapi kan mantes-mantesin nama hajat. Katanya lo cair 10 miliar. Siap. Masa duitnya 1.000 perak. Iya, Pak Haji. Beras jimpitan. Siap Pak Haji. Lo kalah dong sama tetangganya nenek gue. Iya. Tetangganya nenek gue rumahnya bilik. Tapi dia sedekah subuhnya berapa? 5.000. Iya. Masa lo 1.000. Motor punya. Tapi kan motor cicilan ya. Makanya dipaksa dong. Untuk yang sedekah Jumatnya bagaimana itu Pak Haji? Paksain Pak sedekah Jumatnya kalau bisa 1 juta. Paksain. Kalau Bapak belum bisa ya. Berapa Bapak bisanya? 500.000 Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan menuju 1 juta. Itu nanti sedekah Jumatnya itu Kesini. ke
RDIA ya? Iya, kan Bapak kan di sana belum ada yatim kurung. Ada gak yatim kurung? Belum ada. Nah, yatim umroh. Belum ada cuma. Anak yatim yang udah berangkat tahajud. Enggak ada sana. Ya udah numpang wifi-nya RDIA dulu. Oh gitu ya. Numpang dulu gitu loh, Pak. Ya kalau anak yatim sana cuma dikumpulin aja setiap tahun kan ada santunan Pak Ji. Cuman kan Tapi kan kita setahun nggak tahu. sekali Iya. 10 Muharram. Iya, kita Sementara nggak kan ini menuju ke sana bala datang terus. Iya. Janganlah. Kalau bisa sedekahnya di track di awal. Oh gitu. Iya, sedekahnya. Contohnya, Pak. Tanggal 30 September, setiap tanggal 30 akhir bulan dia sedekah. Dulu dari tahun 64, 65 dia setiap akhir bulan sedekah. Alhamdulillah penculikan jenderal nggak diculik dia. Kenapa? Karena dia sedekah tanggal 30. Jadi pas tanggal 1 Oktober dia nggak diculik. Jadi yang diculik ya nggak pada sedekah lah. Nah, jangan Pak, paksain setiap akhir bulan sedekah di track. Misalkan sedekahnya berapa? 100.000 sehari. Berarti Bapak sedekahnya 3 juta di muka. Siap Pak Ji. Gitu. Siap. Ini kan enggak. Belum pernah. Sedekahnya dikumpulin dulu. Belum pernah Pak Ji. Gak tahu makanya saya kesini biar Iya. paham Pak Ji. Untung Bapak privat. Jadi logikanya begini. Ajarin Pak. dulu bos. Logikanya. Jauh-jauh dari Kenapa- Riau, Pekanbaru. Kenapa Pak Haji harus ngetrek di depan? Iya. Ini logika yang gampang dan jenengan Pahami cepat. alami. Iya. Tadi itu motor bos servis, bukan Pak Haji tadi kan uangnya belakangan, ini langsung di depan. Ini Pak uangnya Pak untuk kalau ada nanti belanja-belanja, Spare part. ini spare part atau perbaikan apa, saya tinggal motornya, ini uangnya saya tinggali 1 juta secukupnya. Kira-kira kalau ngerjakan motor uangnya sudah diterima di depan, Semangat. semangatnya gimana kira-kira? Ya, beda. Lebih semangat. Dibandingin motor dititipin gak nitipin duit. Iya Pak Ji. Semangat gak ngerjainnya? Semangat. Ntar aja. Coba ulangi lagi. Agak budak nih. Agak nggak mudeng. Ulangi lagi. Jadi, saya bawa motor ke bengkel. Iya. Bengkelnya Bapak, servis. Pak, kira-kira peralatan yang dibutuhkan apa ini kira-kira? Yang untuk ganti sampai motornya bagus. Spare partnya. Spare partnya. Nanti biar yang ori yang dipasang. Ya 700-an Pak. Udahlah lah. Nih, tak titipin 1 juta. Kalau kurang nanti telepon lagi. Mengerjakan dengan hati yang senang, tidak gerundel apa tadi? Gerutu. Tadi, atau ngerjakannya dengan riang gembira Bapak. Iya jelas yang gembira. semangat. Dengan riang gembira lah. Orang udah dibayar di muka. Buka. Dibandingin motornya spare partnya 700. Motornya ditinggal. Iya gak ada modal. Sudah jadi gak diambil-ambil. Udah jadi nggak diambil-ambil. Penyakit, Pak Ji. Banyak. Pak Ji. Banyak. Yang di gudang saya itu sampai 15 unit gak diurus sama yang Oh. Iya. Tak biarkan saya nggak mau perbaiki. Masih lumayan. Pak, saya coba dulu Pak ya. Bawa Kabur. Iya, sering terjadi seperti itu, sering. Iyalah Pak, dicoba dulu ya Pak. Nggak taunya nggak balik lagi. Tapi kebanyakan kayak gitu teman sendiri Pak Ji. Teman sendiri, tega. Yang kenal-kenal gitu loh. Banyak bos, tamu RDA juga gitu ya. Tamu RDA ya. Ah? Tamu sendiri. Tamunya RDA sendiri Pak. Sama. Yang dikerjain saya. Iya. Dipakai, kabur. Tapi setelah udah nyungsep, balik lagi. Iya. Alhamdulillah nyungsep. Demikian juga sedekah jenengan ibaratkan seperti itu. Sedekah di muka. Sedekah di Allah muka beda tadi nilainya itu. Pak. Pasti rasanya juga beda. Dan ketenangan yang nyerpiskan, tenang, oh mesti enak nanti ngerjakannya. Sugesti. Sugestinya muncul. Mm. Kita juga gitu. Kalau kita sudah sedekah sebulan ke depan, keyakinan berjalan itu, wah yakin saya sudah didoakan malaikat untuk jangka waktu sebulan. Sebulan. Kita PD-nya luar biasa. Harusnya Bapak mati tanggal 1 Oktober diculik sama PKI karena Bapak udah sedekah sebulan tanggal 30 September, Bapak nggak mati diculik PKI. Iya. Harusnya Bapak tanggal 10 Oktober dipecat, dicopot jadi menteri,
Karena Bapak sedekah sebulan di muka, Bapak nggak dicopot jadi menteri, betul? Betul. Karena Bapak udah sedekah di muka selama sebulan. Iya. Jadi pada saat ada rapat presiden mau nyopot si A, nggak bakal dicopot, nggak bakal dibahas si A. Kenapa? Karena si A-nya udah sedekah di muka kan sebulan. Betul Pak Haji. Orang duitnya ada kok, ngapain disimpan di tabungan, ya kan? Mendingan disedekahin daripada kita dicopot jadi menteri, dicopot jadi pangdam, dicopot jadi kapolda, ya. Copot, enak-enak, ngeri-ngeri sedap. Janganlah bos, Siap Pak Haji. sedekah di muka. Siap. Gitu. Boleh gak Pak Haji seminggu di muka? Boleh. Sebulan? Boleh. Banyak gak? Banyak bos. Kalau dia sedekahnya 10 juta, langsung di muka aja 300 juta. Kalau dia sedekahnya 100 ribu, langsung aja di mukanya 3 juta. Kalau sedekahnya 50 ribu sehari, langsung aja di muka 1,5 juta. Jadi yang harusnya Bapak diculik sama PKI tanggal 1 Oktober, Bapak nggak diculik sama PKI. Jenderal yang lain diculik ya. Iya. Dia diculik gak? Enggak lah, orang Bapak udah sedekah tanggal 30 September. Masuk logika gak sih nih? Masuk, Haji. Ilmunya RDI? Masuk Pak Haji. Masuklah Betul. bos. Memang betul. Betul ya. Kaitannya sama dandan motor sama. Orang dandan motor dianalisa. Pak, berapa Pak analisa perbaikan motornya? 700 dandan spare partnya. Nih Pak, tak titipin 1 juta. Bapak ngerjainnya dengan sumringah. Tapi kalau motornya rusaknya banyak, kira-kira spare partnya 700, motornya ditaruh aja terus dia tinggal. Apa Bapak langsung ngerjain? No. Ntar aja, ini dulu yang bayar dulu. Iya. Ya betul? Iya. Betul Pak Haji. Begitu. Ini sedekah pengen cair 10 miliar gubrak. Nggak bisa lah. Iya. Jalanin, syukurin, Siap nikmatin. Pak Haji. Ya kan? Siap. Gitu. Lanjut bos. Biar tambah mudeng lagi nih. Siap. Doa orang yang nggak sedekah. Subuh. Kalau kita itu yang doa untuk orang yang bersedekah. Malaikat, kira-kira manjuran malaikat lah kalau sama kita doanya ya. Iya. Bisa. Nah, manjur malaikat mendoakan. Bahkan, mohon maaf bukan berarti tidak berdoa. Seandainya malam itu kita lupa, nggak berdoa pun, kita tidak berdoa, malaikat sudah mendoakan kita, sudah melindungi kita, wasilah rezeki, sedekah yang kita jalani. Rezeki kita sudah dibukakan pintunya. Karena sedekah menolak balak dan membuka Itu rezeki. pintu rezeki. Nah, doa malaikat yang melihat manusia yang tidak bersedekah, inilah yang harus kita blok. Jangan doa untuk saya. Jangan doa untuk saya. Caranya gimana? Tidak boleh melarang-melarang gitu. Melarangnya sudah diajarin kita. Sedekah. Pasti aku nggak doa. Oh, udah sedekah, berarti nggak doa. Doanya dahsyat. Allah binasakan, lenyapkan, hancurkan, bangkrutkan usaha. Mending kehidupan. bangkrutkan. Ada lagi kelanjutannya. Hinakan. Hinakan. Menjadi terhina. Terhina. Tahu gak Pak orang terhina? Orang terhina itu orang yang ditagih debt collector. Debt kolektornya nungguin di depan rumah sambil ngentong-ngentong tiang listrik. Apa nggak terhina? Atau debt kolektornya datangin rumahnya Pak RT. Iya, itu Pak Haji. Apa nggak tuh terhina Pak? Iya, betul. Terhina lah. Rumah boleh mewah tapi boleh nyicil. Kan orang tangga nggak tahu kalau rumah kita nyicil, ya betul? Iya. Taunya kan itu rumah kita, nggak taunya terhina. Datanglah kiriman orang bang. Yang paling jelek Pak, ngentong-ngentong tiang listrik. Tong 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 tong. Kan orang-orang pada datang tuh warga. Kenapa Pak? Ini saya bangunin dia nih, belum bayar nih cicilan. Malu Pak. Iya, betul Pak Haji. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakarnya nih. Gurunya debt collector. Dulunya debt collector Pak. Iya, iya. Motornya pakai tril ya Pak ya? Ya. Reng, 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 reng.
di depan rumah diputer ngeng, dibrongrong, ngeng. Tetangga pada dengar semua. Dimalukan, dihinakan. Malamnya dihinakan, malamnya. Paginya dihinakan, dihina lah, habis. Apalagi kalau sampai ke Pak RT Amit yang baik. RT-nya sampai tahu. Kan dia kan megang administrasi kan. Kenapa ya rumah itu bayaran kebersihannya sama sampahnya telat. Gak taunya dihinakan dengan datangnya debt collector. Janganlah. Lanjut bos. Jadi supaya kita tidak dihinakan oleh Allah seperti di surat Al-Fajr itu kan 1 ayat yang ke-15 Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Yang ayat yang ke-16 Rabbi ahanan, Allah lagi menghinakanku karena rezekinya sempit. Yang Allah memuliakanku Rabbi akraman karena rezekinya longgar, lapang rezekinya. Apakah karena Allah menghinakan, apakah karena Allah memuliakan? Itu karena ada sebabnya. Apa sebabnya Allah? Ayat yang ke-17. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan aku, bukan Allah, bukan karena kamu dihinakan. Bukan karena kamu dicoba oleh Allah. Karena apa? Bal, tetapi karena la tukrimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kembali ke ayat yang ke-16 berarti kita dihinakan oleh Allah. Rabbi ahanan. Tapi kalau kita memuliakan anak-anak yatim, maka kita ke ayat yang ke-15. Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Tinggal pilih, Allah kan sudah menunjukkan itu. Mau dimuliakan atau mau dihinakan. Maka sasaran sedekah kita harus tepat. Ke anak yatim. Ke anak yatim. Siap Haji. Gak boleh ke fakir miskin. Ya kan udah ada di Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Lah ngapain kita nyaingin negara? Iya betul Pak Haji. Yatim aja yang gak diurusin sama negara. Lanjut. Jadi dengan kita memuliakan anak yatim, Allah berjanji itu. Pasti, karena Allah akan memuliakan kita juga. Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kita juga tidak akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kenapa harus ke anak yatim? Ibaratnya biar masuk lagi, kita berburu, peluru kita terbatas. Tinggal maka sasarannya satu. harus tepat, Mesti harus jitu. akurat, harus jitu seperti sniper. Ya. Nggak dikasih peluru banyak sniper. Sniper pelurunya cuma satu bos. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa nembak presiden ya. Pas langsung. Tapi kalau nanti kondisinya sudah longgar, karena sedekah itu kan dipaksa oleh Allah Pak. Iya. Paksa oleh Allah. Alladzina yunfikuna fissarra'i wad-dharra'i. Siapa yang dicintai Allah? Yaitu orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun Sempit. Jadi dipaksa, kita juga harus memaksa. Masih sempit Pak Haji, nggak bisa, masih makan. Masih bisa, berarti masih bisa sedekah. Longgar, lupa sedekahnya, sibuk. Sehingga dihinakan kembali oleh Allah. Longgar maupun sempit, kita dipaksa untuk sedekah. Yang kedua, di samping longgar maupun sempit, Allah menyarankan kita, mengajari kita untuk sedekahnya juga dalam keadaan terang-terangan maupun Sembunyi-sembunyi.
terang-terangan boleh. Tapi karena kita sekarang lagi darurat, sembunyi-sembunyi pakai transfer saja. Transfer Numpang. bos. Kalau terang-terangan di depan rumah, kotaan itu Pak Haji ya. Ya. Kasih di depan rumah, nih makan gratis, terang-terangan boleh sih. Itu kalau kita sudah longgar. Pelurunya sudah banyak, Bos. Banyak. Iya. Ibarat senapan tuh buat beredel. Dredel. Pelurunya Makan gratis, nggak apa-apa. sedekah ke Sekampung, semana-mana. sekecamatan disantunin nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak lagi sempit, lagi darurat, pelurunya tinggal satu-satunya, jangan sekali-kali lo beredel, nggak kena sasaran. Ya betul? Ya, betul Pak Haji. Putus asa akhirnya. Mana Lemah. gue udah sedekah kok nggak ada pertolongan dari Allah. Ya lo nggak jitu, cari dong yang jitu. Apa tuh? Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Yatim umroh. Anak yatim 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah umroh. Yatim tahajud. Anak yatim kecil-kecil tapi hobinya tahajud. Jempol 2. Tapi kalau anak yatim yang lari-lari, ya yatim juga. Tapi ya, ntar deh gue lagi punya hajat yang ekstrim. Kayak Bapak nih, sakit, parah. Apa Bapak datang ke medikal? Nggak mungkin datang ke medikal, datang ke mana? Ke rumah sakit besar lah. Contohnya, kayak tentara di Papua, tembak-tembakan kritis, diterbangin ke RSPAD. Rumah sakit pusat angkatan darat. Naik helikopter. Kenapa? Karena di situ yang komplit. Ada semuanya peralatannya. Nggak mungkin Pak. Dari Papua dibredel sama pemberontak dimasukin puskesmas. Mati iye. Tidak akurat. Hah? Tidak akurat. Tidak akurat. Ya. Asli akan terbangkan dari Papua langsung ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Begitu. Kalau kita ya RSCM lah. Sakit Cipto Mangunkusumo. Kalau zaman dulu saya kecil namanya Sebiset. Ya kan? Sebiset. Tahu artinya apa tuh Sebiset? Bahasa Belanda Sebiset. Sekarang namanya RSCM. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peralatannya komplit. Nah Bapak juga mesti gitu. Udahlah gue cari anak yatim kurung. Yatim yang seperti Nabi Muhammad SAW. Bisa? Siap, bisa Pak Haji. Dengerin doanya orang mati maksa-maksa sama Allah. Orang mati udah dikubur. Di dalam kubur maksa-maksa sama Allah. Pengen apa coba? Iya, jadi apa yang diminta jasad saat masuk ke Yang lain. liang lahat. Yang diminta kepada Allah adalah Allah bangkitkan, kembalikan, hidupkan kembali saya ke dunia walaupun hanya sesaat, sebentar saja. Ngemis-ngemisnya gitu. Sebentar saja Allah. Untuk apa? Untuk sholat? Enggak. Untuk puasa? Pasti tidak. Yang dia minta kesempatan lagi untuk sedekah. Karena yang langsung dinikmati di depan mata mayit itu adalah pahala Sedekah. langsung dinikmati di situ. Dia udah bisa ngelihat di dalam kubur, udah bisa ngelihat tuh. Itu fadilahnya sedekah udah lihat. Nggak minta sholat, nggak minta puasa, nggak minta. Dia mintanya buat sedekah. Kata Allah kemarin kemana aja lu gue hidupin. Selama 70 tahun. Selama 56 tahun lu kemana aja lu sibuk jadi bengkel montir. Mana sedekah lu? Iya, Pak Haji. Nggak ada. Yang ada lu bikin kesel pemilik motor iya. Iya. Sedekahnya nggak ada bikin kesel pemilik motor.
Ya kalau gini kan sudah paham Pak Haji. Nah, Sudah pemahaman. Alhamdulillah. Karena privat ya. Iya Pak Haji. Kalau nggak privat, Memang suatu mana bisa. anugerah ini Pak Haji. Saya bisa Iya, lo paksain privat. Iya. Paksain. Siap Pak Haji. Paksain biar Siap. kita bisa ngobrol berdua. Iya. Enak. Kalau enggak rame-rame bos. Kita juga ngelihatnya banyak. Aduh kasihan. Gue mau nolongin. Bayangin bos kalau privat ada 400 orang. Gue mau nolongin 400 gimana? Iya. Nggak mungkin lah. Enakan begini. Kalau begini kan satu-satu. Bos lo tuh penyakitnya cuma 2. Apa tuh? Kan kelihatan. Gibah sama julid. Kayak tadi tuh yang nomor 2 dari Depok. Karena dia ada tremor. Iya, iya. Makanya badan lo ada setannya, ada jinnya. Ada lagi tadi yang nomor 1 tuh. Dari Jepara. Bapak itu tadi. Ya bapak-bapak tuh yang Jepara tuh. Gue bilang. Bapak kapan terakhir alat laminnya ngaceng? 2 tahun yang lalu Pak Haji. Kok Pak Haji tahu kalau saya nggak ngaceng? Ya karena gue lihat kan. Gue tuh kalau suruh neropong ngaceng juara 1. Gimana Pak Haji saya supaya ngaceng? Bisa Pak, nanti dipanasin pakai lilin. Gitu. Nah bos ajarin terakhir sebelum kita tutup. Paksain. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain. Abis maghrib sampai isya wajib sholat tobat. Paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Siap. Paksain. Terakhir nih. Paksain. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ngucap Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ajarin. Singkat aja. Tapi maksa. Ya, yang pertama wajib kita tegakkan sholat sunnah ba'diyah qobliyah, mengiringi waktu-waktu sholat fardu. Siap. Karena ini menjadi penyeimbang. Jadi supaya hidup kita ini balance. Nah itu kan kalau Dia nggak tahu balance. Dia taunya pelek motor. motornya kan harus muternya balancing ya. Harus dibalancing. Ya. Lo kalau nerangin dia lihat wajahnya wajah motor aja. Motornya harus, nah ini. Itu supaya stabil. Biar tidak miring-miring. Nah, itu biar tidak miring. Itu wajib untuk menegakkan sholat ba'diyah qobliyah. Karena dengan menegakkan sholat, salah satunya sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu dijamin oleh Allah usahanya tidak akan mengalami kerugian. Tijarohnya kata Allah lan tabur, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan. Satu tadi itu sedekah. Itu ada ayatnya bos di Al-Quran. Ada ayatnya, dasarnya ada. Yang kedua sholat sunnah yang penyeimbang tadi. Termasuk di dalamnya sholat sunnah taubat. Kenapa? Harus dibersihkan sifat 18 itu dari dalam jiwa kita. Sebersih-bersihnya. Rangkumannya yang awal kita bahas tadi, ghibah dan julid. Rangkuman dari sifat 18. 18 maghrib sampai dengan isya. Kenapa harus maghrib sampai dengan isya? Ada sholat sunnah awabin. Sholat sunnah membersihkan diri. Sholat sunnah taubat. Ya. Itu fadilahnya, pahalanya, dosa kita 80 tahun diampuni oleh Allah. Umur lo berapa? 52 Pak. 52. Masih ada waktu 30 tahun lo berbuat dosa. Kan janjinya di Al-Quran kan gitu. 80 tahun. 80 tahun dosa lo diampuni sama Allah. Umur lo sekarang 52. Anggap aja 50. Iya. Lo bikin dosa sebanyak-banyaknya 30 tahun. Jangan lah Pak Haji. Alah nggak apa-apa. Eman-eman ya. Dan nilai ibadah itu setara
sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Tahun. Jadi nilai, kenapa kita menekankan sholat taubatnya di waktu itu? Karena kita ngambil hadis Nabi yang fadilah sholat di antara maghrib sampai dengan isya itu. Jadi bukan baca Quran. Nah yang lainnya itu diniatkan untuk membersihkan dari hati kita. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan sifat gundah dari dalam hati saya. Sampai 18. Siap. Siap ya? Siap. 1, 2. Yang ketiga, sifat 18 itu, sifat busuk itu harus dihilangkan sejauh-jauhnya. Supaya hati kita bersih. Karena kalau hati kita bersih dijamin oleh Allah, hidupnya akan selalu beruntung. Tapi kalau kotor, buntung. Pak Haji katanya, mau untung, kalau kotor jadi buntung. Ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya kamu selalu beruntung. Bengkelmu, kehidupanmu, rumah tanggamu, selalu beruntung. Siap. Caranya apa? Zakkaha, dengan membersihkan semua penyakit hati. Salah satunya yang dirangkum dalam sifat 18 dan 2 plusnya julid dan ghibah. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti niscaya kamu akan buntung, kamu akan selalu merugi, kehidupanmu akan selalu sengsara. Kenapa? Karena kamu dassaha, karena kamu mengotorinya. Kalau hatinya kotor, dijamin oleh Allah sengsara hidupnya. Tinggal pilihan, boleh memilih. Milih yang kotor atau milih yang bersih, diperbolehkan oleh Allah. Karena Allah sudah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Memang diilhamkan, diberi kesempatan pilihan oleh Allah. Nah, terakhir, doanya tidak boleh dengan cara meminta. Menjadi pengemis. Nih cara doanya nih dengerin. Ya, Ini pamungkas nih. Ini negatif. Auranya kan aura negatif. Jadi pengemis kan negatif. Seakan-akan kita tidak punya rasa syukur. Diingatkan oleh Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Masih ngerengek-ngerengek aja, minta-minta aja. Syukuri dong. Maka atas ayat ini dan ayat la ing sakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur pasti aku lipat gandakan nikmatmu. Berarti doanya gimana? Harus dengan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, istri-istri saya. Satu mawar. Oh, satu mawar. Itu, ya. Kan umur panjang. Kan kita bersyukur diberi umur panjang. Bukan doanya meminta, ya Allah berikan umur panjang kepada saya, kepada istri saya. Emang sekarang sudah mati. Kan sudah diberikan umur panjang, syukurnya mana? Jadi kita bukan minta lagi, minta lagi. Syukur, terima kasih. Udah dikasih rumah, minta lagi. Yang itu aja disyukurin dulu. Pasti ditambah lagi. Tambah nanti. Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang. Karena sudah diberi rezeki, kita mensyukuri. Bukan, ya Allah berikan rezeki kepada hamba Allah. Emang gak diberi selama ini?
minta-minta, syukurnya mana? Kan gitu Pak. Iya, betul. Bersyukur, auranya Sitip. positif. Baru sebut hajat. Tapi jangan minta, sebut hajat ini bersyukur. Mensyukuri nikmat, sebut hajat. Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, penghasilan sebulan 10 miliar, rumah 1000 meter, mobil Pajero, apa saja. Bengkel sebesar ahas yang ada di depan rumah itu jadi bengkel saya. Sebut hajat, tapi bersyukur, bukan mengemis. Bisa masuk Bapak? Bisa. Masuk. Ya, siap. Oke, Siap Pak Haji. ada lagi? Ini caranya gimana Pak Haji? Kan Bang paham Apa? centongnya. Oh, nyentongin, pakai duit, nyentongin. Oh gitu. Bapak cari duit di rumah Ya. yang ganjil 50 ribuan uang baru, Mhm. 75-an yang baru, 100 ribuan yang baru, Bapak centongin. Kalau sekarang kan ada duit yang 200 ribuan baru, pakai 200 ribuan yang baru, lebih cepat lagi tuh manggil duit 10 miliar. Ada gak? Ada di bank, tinggal nuker aja. Siap Pak Haji. Bang, nuker dong 200 ribuan baru. Nah, jadi ada 20 ribuan baru, 50 ribuan baru, 75 ribuan baru, 100 ribuan baru, 200 ribuan baru, jadi ganjil. Manggil. Cair Pak 10 miliar. Banyak kok tamu-tamu saya yang pada privat di Dharma Wangsa, yang pada privat di Grand Hyatt. Cair 10 miliar. Masa Bapak enggak? Siap Pak Haji. Ya. Enaknya privat kan Caranya Bapak sama saya ajarin. seperti- Sama. Seperti Pak Haji. Sama. Ya kan? Ya, siap. Sama. Praktek ya. Siap Pak Haji. Oke. Oke. Terima siap. kasih ya. Terima kasih Sip, Pak Haji. terkabul. Yuk promosi besok hari Minggu. Terkabul ya bos. Oh boleh Pak, semangat ya.